teman-teman. Apa kabar hari ini? Ya, saya akan sampaikan materi yang hari ini adalah klasifikasi outlet. Kenapa sih hal ini sangat penting? Karena kita akan tahu bagaimana cara menangani outlet tersebut. Nah, di sini teman-teman pernah mungkin tahu ya, ini pelajaran semasa sekolah. Ini kenapa sih kok binatang-binatang ini vertebrata, invertebrata. Nah, ini ada dua kelompok gitu. Ya, maksudnya kenapa tuh begitu? Ada yang tahu? Ya, ada kelompok di sini, ada yang kelompok sini. Nah, maksudnya apa nih? Mungkin remind kembali semasa sekolah dulu. Ada yang tahu? Ayo, hadiahnya 100.000 nih kalau yang tahu. Ya, intinya adalah ini binatang semua makhluk hidup. Yang pertama, kenapa dikelompok-kelompokkan? Oh, mungkin dari jenis makanannya berbeda gitu kan? Jenis makanannya berbeda. Jangan sampai nanti kalau kelompok ini dicampur dengan kelompok sana mungkin bisa saling memakan atau kayak gitu. Ini ada ilustrasi adalah cara penanganan ketika mungkin kita nanti memelihara binatang-binatang tersebut. Dari makannya, dari kandangnya barangkali ya, jenisnya kan ada yang galak, ada yang ini, ada yang jinak, ada yang liar gitu. Oke, next. Nah, inilah untuk mengetahui sama dengan outlet-outlet yang kita tangani selama ini. Jadi segmentasinya apa? Dari kan di sana ada grouping, ada channel, ada grup, ada tipe, ada atribut. Nah, toko-toko juga sama ya. Mungkin di channel tradisional, namun di tradisional sendiri ada bentukannya, ada toko retail, ada apotek, ada kelontong seperti itu. Jadi nantinya untuk penanganan toko-toko itu biar lebih maksimal. Contoh, tokonya ini grosir, tapi teman-teman bikinnya di situ retail. Seharusnya dia bisa lebih lagi dapat omset besar, namun gara-gara salah pengklasifikasian jadi penanganannya berbeda. Atau sebaliknya, tokonya retail tapi teman-teman bikin grosir. Kita kasih diskon besar ke toko tersebut, namun feedback yang kita dapat omsetnya kecil, jadi kita rugi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ini berpengaruh juga terhadap target teman-teman. Contoh, tokonya retail, pengambilannya paling 200.000. Tiba-tiba teman-teman kasih not, ini toko grosir. Sehingga dari Kino nantinya akan dikasihkan targetnya itu target grosir. Jadi teman-teman pasti extra effort untuk menutupin target tersebut. Makanya nanti ketika cek kembali toko-tokonya, perhatikan tipe-tipenya ya. Ini grosir kah, ini retail kah, ini modern kah gitu. Ya, channel biasa hanya dibagi di dua ya nanti. Nah, supaya apa sih? Ketika udah tahu oh ini klasifikasinya masuk ke tipe ini, channel ini, grup ini, atributnya ini gitu. Supaya aktivitas promosinya juga tepat sasaran. Kemudian kita bisa menganalisa efektivitas dan perkembangan suatu kelompok tersebut ya. Kemudian memudahkan penanganan outlet yang seperti tadi dibilang. Kemudian strateginya kan jadinya berbeda ya. Ada yang mau ditanya? Bingung atau gimana? Ini sebenarnya hanya marimen aja sih, supaya teman-teman lebih care lagi. Oh, ini tipenya harusnya ke grosir nih, ini harus ke retail nih, harus ke ini. Oke, lanjut ya. Nah, ketika klasifikasi outlet tadi udah ketemu, misalnya ini masuk channelnya modern, grupnya KA atau MDI group atau MD. Nah, tipenya ada hyper, supermarket, minimarket, modern seperti itu. Oh, teman-teman di sini lebih ke general trade. Nah, GD sendiri juga banyak tipenya. Ada yang trader, kemudian star outlet, grosir, semi grosir, R1, R2, R3, dan yang lainnya. Ya, jadi seperti tadi dibilang bahwa penanganan trader seperti apa sih? Oh, trader itu yang one shoot order doang. Misalnya cuma pengambilan besar, namun pasti dia minta timbal balik diskon ekstra lagi gitu.
Nggak mungkin dia trader ngambilnya misalnya 1 juta diskon 10%, itu nggak ada. Dia bisa ratusan juta, miliaran, bahkan seperti itu. Star Trade pun juga sama. Star Trade itu salah satu titik di mana di pengambilannya di bawah trader, namun dia punya, biasanya udah punya pelanggan, punya armada juga, seperti itu. Ya grosir, ya teman-teman tahu lah, grosir dia akan jual lagi ke tipe-tipe lebih kecil lagi, R1 atau R2. Saya grosir di bawah grosir. Kemudian ada juga channel farmaceutical, jadi apotek, toko obat, ya ini yang masih belum terlalu fokus di kita. Ini peluang juga nantinya untuk bisa diambil. Nah, atributnya itu di sana banyak sekali ya. Kalau di situ ada kelontong, terus herbal, kosmetik, toko minuman, obat, perlengkapan bayi, dan banyak banget. Ada spa, MSC. Ya. Produk kita yang paling berpeluang masuk apa sih? Oh, instan. Hampir semua perlu hand sanitizer saat ini. Hampir semua perlu odol. Ya, peluangnya besar sekali. Oke, di sini clear ya. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini channel ada beberapa ya, ada diklasifikasikan di modern outlet, modern trade. Jadi outlet modern itu yang menjual produk ke konsumen atau pengecer dengan cara tidak dilayani atau self service, tinggal ambil sendiri, bayar sendiri, tapi ada juga yang dibayari teman misalnya. General trade, outlet yang menjual produk ke konsumen atau pengecer dengan modal dilayani atau tidak swalayan. Nah, tahu lah teman-teman. Farmaceutical, outlet yang bergerak di bidang farmasi atau obat, seperti tadi apotek, toko obat, obat-obatan macam-macam ya, obat kuat, obat tidak kuat gitu. Terus institution trade. Nah ini produk Kinogroup ini digunakan secara internal ataupun dapat juga di perdagangan. Contoh misalnya bank, ya institusi itu, pabrik-pabrik, koperasi pabrik, seperti itu ya. Kemudian online trade. Ini outlet yang sistem perdagangannya dilakukan secara online melalui perangkat dengan menggunakan jaringan internet. Sekarang udah mulai banyak banget yang toko-toko jualannya online. Ya, itu karena ngikutin perkembangan ya. Kalau nggak mulai bergerak ke sini, ya agak repot juga jualannya. Ini orang mungkin tidak harus perlu gudang besar, tidak perlu tempat yang ini gitu, untuk jualan online, tapi dia cukup memiliki katalog produk yang lengkap, harga yang menarik, biasa lebih cepat jualannya, jaringannya lebih luas. Kemudian ada pet shop trade. Ini outlet yang menjual kebutuhan hewan peliharaan. Nah di Gino juga ada produk ini, cuman kita nggak jual ya untuk di divisi ini. Oke, di sini jelas ya. Nah ini tipe general trade. Ya seperti tadi ya, ada trader. Trader itu tokonya nggak ada fisiknya, namun pembeliannya besar gitu. Terus star outlet, grosir yang diperlakukan khusus, bisa bentukannya dari besarnya outlet mempunyai armada atau tim sales. Grosir adalah outlet yang sebagian besar bisnisnya menjual produk ke tingkat pengecer atau retail. Semi grosir biasanya di bawah grosir besarannya. Outlet yang sebagian besar bisnisnya menjual produk ke tingkat pengecer retail, tapi masih cakupannya bisa juga ke konsumen langsung. Beda dengan grosir murni ke retail tanpa ke konsumen. Kemudian yang satu, outlet permanen yang menjual produk secara langsung ke konsumen atau end user. Nilai transaksinya masih di atas minimum delivery LD. LD ini lokal distributor ya. Kedua, outlet permanen yang menjual produk secara langsung ke konsumen atau end user. Nilai transaksinya masih di bawah minimum, hampir mirip-mirip dengan yang ketiga ini. Nah yang ketiga ini outlet yang tidak permanen. Biasanya rombong-rombong seperti itu ya, rombong toko warung kopi, ada kan banyak di pinggir jalan gitu. Jadi dia tidak permanen. Dan Satpol PP datang dia gusur ya hilang gitu. Seperti itu. Nah ini ada yang kategori baru GMM, General Mini Market. Outlet modern yang di cover oleh sales GT berkaitan dengan harga jual GT. Nah ini ada juga ya. Contoh bentukannya itu minimarket besar, namun dia harganya GT. Contoh terus sederhana MM ya, harganya minta GT. Kenapa? Karena
harga GT dibanding harga modern. Kalau secara tipe di sistem itu kalau tipenya modern harganya lebih tinggi dibanding harga GT. Jadi banyak juga toko yang bentukannya modern namun mintanya harga GT. Ya. Oke, next. Nah ini tampilan visualnya modern market itu seperti ini, hyper seperti ini, supermarket tuh. Ini secara lorong tadi masih lega ya. Kalau hyper supermarket mah paling space-nya cukup untuk troli saja. Terus next, nah ini modern wholesaler, contohnya Indogrosir, Lotte Grosir gitu. Jadi karton-kartonan gitu. Nah, ini modern market, minimarket seperti Alfa, Indomaret, Tokma. Nah itu ada convenience store tadi yang dia tempat makan dan minum gitu. Oke. Nah ini general trade dari trader tadi ya. Trader itu punya bentukannya nggak ada, paling mungkin punya gudang doang, tapi dia nggak ada armada. Nah namun secara trader gudangnya juga besar, stoknya variannya lebih banyak. Kalau trader itu biasanya variannya nggak banyak, cuman barang fast moving yang dia ambil langsung shoot buang kemana gitu. Oke. Nah ini grosir biasa untuk stokannya pasti lebih berjubel, misalnya grosir agak di bawahnya dikit ya. Oke. Nah ini R1 bukan tanda R1 ya. Jadi R1 dia pokoknya permanen, namun dia jual langsung end user. R2 sama sih, semi permanen juga tuh kalau bentukannya. Nah R3 itu ya gitu. Jadi secara jualannya makin produknya variasinya lebih sedikit. Gitu. Oke, ini farmaseutika, apotek, obat, udah paham Pak ya teman-teman. Ya, ini pet shop trade, dan dia khusus menjual pernak-pernik makanan untuk anjing, kucing gitu ya. Maaf, yang tersinggung, ini ada penyebutan. Terus ya seperti itu. Oke. Lanjut Mas. Nah ini kesesuaian klasifikasi trade. Dalam menentukan klasifikasi trade ini berkaitan dengan nanti treatmentnya, cara apa ya, penanganannya, tipe sales, diskon dan lain-lain. Kemudian program promosinya yang tepat sasaran, produknya yang menjadi fokus distribusinya apa gitu kan. Nah, mungkin kita ke Star Trade tiba-tiba kita kasih produk yang punya modern gitu, yang kemasan besar-besar. Begitu juga sebaliknya, ke supermarket kita kasih yang rencana-rencana kan nggak seperti itu. Drop size-nya juga biar tepat nanti mengukur penggarapan satu wilayahnya itu lebih terarah lagi. Oh ini potensinya besar, ini kecil kayak gitu. Nanti menentukan dari targetnya juga. Kemudian kita bisa menganalisa kekuatan dan kelemahan untuk menentukan strategi ke depannya. Ya kita bisa review tipe-tipe ini harusnya diskonnya kita ajuin seperti ini. Kalau grosir seperti apa? Ya grosir mungkin diskonnya bisa lebih tinggi karena pengambilannya juga besar gitu. Ya, gitu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan tadi bisa merimen kembali kita lebih care terhadap tipe-tipe outlet yang teman-teman punya. Jadi pastikan nanti ketika review kembali outlet yang teman-teman punya itu bisa lebih tepat. Oh ini masuk ke grosir, oh ini R1, oh ini R3, oh ini non aktif misalnya. Kita harus update itu setiap saat supaya penanganannya lebih maksimal. Jadi untuk berkontribusi omsetnya lebih maksimal lagi. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Kalau udah saya cukupi sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Hati-hati di jalan, tetap jaga prokes kesehatan. Oke, terima kasih. Selamat pagi.